Salam aleihim saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, benarkah Elohim Tuhan Khalik langit dan bumi mengutuk Adam karena melanggar larangannya dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat? Sumber yang benar, yang hakiki adalah kitab suci. Kitab suci akan menjawab ini, benar atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat sumber yang hakiki di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 3. Saya bacakan untuk ayat 17 sampai dengan 19 dari terjemahan ILT 3. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu, dan dia akan menghasilkan semak duri dan tanaman berduri bagimu, dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Dengan cucuran keringat di wajahmu engkau akan makan roti sampai engkau kembali kepada tanah, karena dari situlah engkau telah diambil, sebab engkau debu, dan kepada debu engkau akan kembali. Saudara-saudara, itulah sumber dari kitab suci yang dapat kita percaya. Sangat jelas saudara-saudara, bahwa yang dikutuk itu bukan Adam, bukan manusia, tetapi tanah. Ingat saudara, yang dikutuk adalah tanah. Di dalam proses kejatuhan karena pelanggaran ini, kita temukan di dalam kitab Bereshit atau Kejadian 3 itu adalah ular dikutuk dan tanah yang dikutuk. Sedangkan Hawa tidak dikutuk. Adam juga tidak dikutuk. Saudara-saudara, pertanyaan berikutnya, mengapa kalau tidak dikutuk, Adam harus menjalani kehidupan yang berbeda dengan dia sebelumnya, harus bersusah payah, harus menjadi daging, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, kutuk dan akibat pelanggaran firman itu beda, saudara. Kalau dikutuk, itu sama saja dibelenggu oleh perkataan atau ucapan yang membuat siapa yang dikutuk itu mengalami kesengsaraan terus-menerus dan akhirnya kebinasaan yang mengerikan. Orang yang dikutuk itu tidak bisa lepas karena seperti sudah terkunci di dalam hukuman yang menyengsarakan dan kepada kebinasaan. Sedangkan untuk orang yang melanggar firman Tuhan itu memang harus mengalami resiko karena pelanggarannya. Karena setiap firman Tuhan itu di samping perintah ada janji, tapi juga ada larangan. Jadi larangan atau akibat dari perintah yang mengandung sanksi itu kalau dilanggar firman-Nya, otomatis sanksinya itu melekat. Sehingga orang yang melanggar firman itu yang mengalami akibat yang ditimbulkan dari firman itu. Adam telah melanggar perintah Elohim Yahweh. Dia makan buah itu, meskipun secara tidak langsung dia memetik, tapi dia makan buah itu intinya. Oleh karena itu, hukuman atau akibat atau risiko dari pelanggaran firman itu melekat atau menyertai Adam. Apa pelanggaran yang dilakukan dan bagaimana akibatnya? Pelanggarannya adalah dia kurang waspada, akhirnya langsung aja dikasih istrinya buah langsung dimakan. Mengapa? Karena sama istrinya kan percaya, dan dia tidak mengoreksi dulu buah yang diberikan itu buah pengetahuan baik dan jahat, tidak. Ya, jadi dia makan itu nyaman saja.
Tapi ketika Elohim Yahweh menegur, barulah dia ngerti, oh ternyata yang dikasihkan oleh istri tadi buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Elohim. Apapun alasannya, pelanggaran firman tetap berakibat harus ditanggung orang tersebut. Elohim menetapkan akibat dari pelanggaran itu adalah yang harus dialami oleh Adam, yang dulunya dia menikmati makanannya itu tinggal memetik buah atau biji-bijian dan dimakan, tidak perlu mengusahakan tanah. Karena di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 2 sangat jelas, ketika sudah diciptakan, dibentuk dari tanah liat, maka Adam ini ditempatkan di satu taman yang indah, Taman Eden. Dan di situ disebutkan Elohim menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang menarik dan baik untuk dimakan. Dengan demikian Adam tinggal memetik, dan Adam di dalam Taman Eden dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola taman itu. Itulah sebabnya dia sangat enak, tinggal memetik, mengambil buahnya dan dimakan. Tapi di sini tidak. Adam harus mengusahakan tanah, bercucuran air mata sampai waktu meninggalnya itu dengan sangat berkeluh kesah. Dengan tenaga pikiran dia harus mengolah tanah itu hingga menghasilkan tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji-bijian untuk menjadi bahan makanannya. Mengapa harus bercucuran keringat mengusahakan tanah? Karena akibat pelanggarannya, tanah itu sudah dikutuk oleh Elohim. Akibat dari kutukan itu salah satunya adalah tanah itu mengeluarkan semak-semak duri dan tanaman berduri. Yang sebelum dikutuk, tanah itu tidak mengeluarkan tanaman seperti itu, tapi harus tanaman itu tumbuh terus. Dengan demikian, kalau Adam harus mengusahakan tanah, mau menanam misalkan, harus membersihkan dulu semak-semak dan tanaman berduri itu. Barulah dia menabur benih. Setelah benihnya itu ditabur, apakah tanahnya yang sudah dibersihkan tadi tetap bersih? Tidak, saudara. Setelah benih ditabur di tanah, tanah beberapa saat kemudian memunculkan lagi semak duri dan tanaman berduri. Sehingga kalau Adam ingin tanaman atau benih yang ditabur tadi tumbuh dan menghasilkan nantinya buah yang lebat, maka dia harus membersihkan secara rutin semak-semak duri dan tanaman berduri yang tumbuh sendirinya di tanah itu. Itu sangat mengganggu, saudara. Nah, kalau Adam tidak melakukan itu dengan keringatnya, dengan tenaganya yang dikeluarkan, dia nggak bisa menikmati. Karena apa? Yang ditabur tadi akan tumbuh, terjepit oleh tanaman semak-semak duri tadi, akhirnya apa? Mati. Sehingga setiap saat Adam ini harus membersihkan terus semak duri itu memerlukan tenaga. Dan saudara, sehingga di sini Adam harus melakukan 3 hal, 3M: menabur, menyiangi, dan menuai. Apa itu menyiangi? Menyiangi itu adalah membersihkan tanaman-tanaman pengganggu yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman yang ditanam, yaitu semak-semak duri tadi harus dibersihkan terus. Ketika membersihkan itu istilahnya menyiangi. Termasuk hama-hama yang mengganggu disingkirkan, itu menyiangi. Sehingga terpelihara tanaman yang ditanam itu akan tumbuh terus, tidak terganggu oleh yang disebut tanaman berduri atau semak duri tadi. Terus dipelihara sampai pada akhirnya pohon itu menghasilkan buah dan bisa dinikmati, atau menghasilkan biji-bijian yang dapat diolah dan dimakan. Dan itu mengeluarkan tenaga, dan itu yang dialami Adam setelah dia melanggar firman Elohim. Demikian juga saudara-saudara, dia
Yang kedua, selain mencari nafkahnya sangat susah seperti itu, yang kedua dia harus mengalami masa hidupnya dibatasi oleh umur. Setelah umurnya selesai, ya dianggap selesai oleh Tuhan, maka dia akan mati, tubuhnya kembali kepada tanah. Dengan demikian itu berkebalikan dari masa sebelumnya. Mari kita lihat sebelumnya, saudara-saudara. Adam ini pada proses penciptaannya, ya, di dalam Beresit atau Kejadian pasal 2, Adam dibentuk oleh Elohim Yahweh. Kemudian dihembusi nafas kehidupan oleh Elohim Yahweh, maka tanah yang dibentuk tadi, yang membentuk wujud manusia sesuai gambar Elohim, dihembusi nafas hidup oleh Elohim, maka menjadi suatu jiwa yang hidup, saudara-saudara. Haleluya, jiwa yang hidup. Karena tanah sudah dikutuk oleh Tuhan, maka pada akhirnya nanti tanah akan dihancur leburkan oleh api yang dari Elohim, sehingga tanah yang lama yang kita tempati sekarang akan lenyap dan digantikan dengan langit yang baru dan bumi yang baru yang bersifat roh seperti pada awal mulanya. Demikianlah tanah yang dikutuk itu. Selanjutnya dia tinggal di Taman Eden. Yang menetapkan dia di Taman Eden itu Elohim sendiri. Perhatikan saudara, dia tinggal di Taman Eden bersama hewan-hewan yang lain yang diciptakan juga oleh Elohim. Di situ juga ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Ada aliran sungai. Kehidupan di situ sangat enak sekali. Sekarang masalahnya, bagaimana penciptaan saat itu, saudara? Apa yang diciptakan Elohim itu kekal, saudara, sifatnya pada saat rancangan semula. Termasuk Adam ini disebut jiwa yang hidup di lingkungan kerajaan Elohim di Taman Eden. Berarti apa, saudara? Ini ada kehidupan makhluk-makhluk roh, makhluk surgawi, saudara. Dengan demikian Adam sebagai jiwa yang hidup ini mengenakan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang bersifat kekal. Dan dia hidup bersama hewan-hewan yang lain. Dan itu juga kekal, saudara. Hewan-hewan juga bisa bicara ketika di Taman Eden bersama Adam. Adam bisa berbicara dengan segala yang hidup di situ. Nah, contohnya saja di kitab suci dicatat ular bercakap-cakap dengan Hawa. Nah, itu perkataan biasa. Tetapi saudara-saudara, akibat pelanggaran Adam ini, yang pertama, Adam harus menjadi makhluk daging. Tadinya makhluk roh dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang sifatnya kekal, sekarang harus mengenakan makhluk daging. Dia harus mengenakan makhluk daging, saudara. Dengan demikian yang terjadi adalah makhluk daging itu tidak bisa tinggal di dalam kerajaan Elohim yang sifatnya roh kekal. Oleh sebab itu Adam diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian juga Hawa, juga semua makhluk, hewan-hewan diusir keluar dari Taman Eden. Dan setelah keluar dari Taman Eden, semua makhluk hidup selain Adam dan Hawa menjadi tidak bisa berbicara lagi seperti ketika mereka ada di Taman Eden. Dan mereka akan mati dibatasi oleh umur. Dan ini, saudara-saudara, Adam sekarang menjadi makhluk daging. Maka dia harus kembali kepada tanah. Dan yang terjadi adalah, saudara-saudara, kita bisa belajar dari sini. Dimulai dari alam roh, makhluk roh, sekarang menjadi makhluk daging.
Adam ini, maka semua keturunannya juga seperti Adam, dilahirkan dari makhluk daging. Maka itulah selanjutnya. Dan setelah dia diusir keluar dari Taman Eden, maka manusia ini menjadi makhluk daging, sehingga mengerti dirinya tentang yang jahat dan yang baik. Saudara-saudara, ketika di Taman Eden, meskipun Adam Hawa itu tidak berpakaian, berarti kan di situ tidak dibutuhkan pakaian karena mereka itu sudah pakai tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang sifatnya kekal. Tapi saudara bisa pahami bahwa setelah menjadi makhluk daging, apa yang terjadi? Mereka melihat dirinya telanjang. Sebelumnya enggak melihat dirinya telanjang, kok melihat telanjang. Inilah bedanya saudara, makhluk roh dan makhluk daging. Dulunya semuanya adalah indah, sempurna. Tapi setelah makan pengetahuan, pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tahu saudara, kalau telanjang itu memalukan. Jadi dia tahu yang baik dan yang jahat. Setelah makan itu dia tahu, saya telanjang. Berusaha menutupi kemaluannya, kok tahu? Ya, itu adalah dari hasil buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga setelah diusir dalam Taman Eden, maka jadilah itu manusia dibatasi usia, didorong oleh nafsu-nafsu dan dosa ikut menguasainya. Pelanggaran terjadi, maka selanjutnya keturunan Adam juga ada kecenderungan dari hatinya untuk melanggar perintah Tuhan. Karena turun dari Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan terus demikian saudara. Dan hidupnya dibatasi. Karena itu saudara, Taman Eden dikatakan ditutup, kemudian dijagai kerop-kerop yang menyala. Dan Tuhan katakan supaya mereka itu tidak masuk lagi ke Taman Eden mengambil buah yang di tengah pohon kehidupan, sehingga ketika makan hidup kekal. Jadi saudara, pohon kehidupan di tengah taman itu buahnya kalau dimakan hidup kekal. Dan Adam Hawa ketika di Taman Eden nggak usah makan buah kehidupan itu, sudah hidup kekal sebenarnya. Dan itulah saudara, kehebatan, kedahsyatan misteri tentang kehidupan Adam. Oleh sebab itu saudara, supaya manusia itu bisa hidup kekal, rohnya ya, hidup kekal bersama Tuhan Sang Pencipta seperti semula, maka ada hal lain yang disediakan, ditawarkan oleh Elohim Sang Pencipta itu sendiri, yaitu dengan menyediakan satu jalan. Mesias yang mati disalib dijadikan satu jalan. Dialah satu-satunya jalan untuk kembali kepada Elohim Sang Pencipta. Melalui satu jalan itu saja, itu yang disediakan oleh Sang Pencipta. Cuma satu jalan. Nah, kalau manusia mengatakan untuk menuju surga bisa mencapai dengan banyak cara, seperti orang ke Roma bisa bermacam-macam jalan sampai ke sana, tapi itu kan pendapat manusia. Tetapi pendapat Tuhan beda. Pendapat Tuhan hanya satu, kalau kamu mau masuk surga, Samayim atau kehidupan Taman Eden yang mulia, masuklah melalui satu jalan. Sehingga di Yohanes 14:6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah Mesias yang disalib. Oleh sebab itu saudara, apapun usaha manusia itu sia-sia. Tapi usaha manusia untuk mencapai, menggapai apa yang disediakan Tuhan, jalan itu akan memperoleh kebahagiaan. Dan jalan itu betul-betul jalan yang sempurna. Dan memang rancangan Elohim adalah dari makhluk roh kembali ke makhluk roh. Sekarang kita di bumi adalah makhluk daging. Dan Tuhan menyediakan satu jalan untuk menjadi makhluk roh kembali kepada Tuhan. Hidup di dalam kebahagiaan Samayim atau sorga.
dengan jalan yang sudah ditetapkan tadi. Dengan sesungguhnya kita melihat di sini bahwa apa yang dikutuk Tuhan tanah selamanya terkutuk karena sudah dibelenggu, saudara. Dan sampai sekarang, saudara, kalau punya tanah sawah misalkan, dibiarkan sebulan aja, apa yang tumbuh, saudara? Semak-semak. Tidak ada yang nanam, tumbuh sendiri, saudara. Semua tanah dimanapun dibiarkan beberapa waktu akan tumbuh semak-semak itu. Dan itu tidak bisa dihalangi, dimanapun akan tumbuh semak, saudara. Itu untuk mengingat apa yang sudah pernah dikatakan Yahweh tentang pelanggaran ini. Itulah kutuk, saudara. Tanah ini dikutuk. Untuk mengusahakan apa yang dari tanah harus dengan berjujuran, keringat, tenaga, pikiran. Itu pengolahan. Semakin canggih mengolah tanah, maka semakin baik hasilnya. Dan setelah itu pada waktunya usianya dianggap Tuhan selesai, ya sudah, kembali kepada tanah, jadi debu. Dulu dari debu tanah, sekarang kembali rohnya yang dihembuskan tadi kembali kepada Tuhan. Sama Tuhan ditempatkan. Kalau orang benar di Firdaus dan nantinya masuk Samayim, yang orang jahat masuk alam barzah, alam maut, Hades, dan nantinya masuk ke neraka. Itulah, saudara, yang disediakan. Dengan demikian, saudara, berbahagialah kita yang mengerti firman ini untuk rancangan Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang bernama Yahweh sempurna. Oleh sebab itu kita bersuka cita, ternyata manusia itu tidak dikutuk Tuhan, sehingga ada kesempatan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Berkat atas saudara dimanapun, keselamatan, kebahagiaan kekal untuk saudara dalam nama Yesus Mesias. Amin.